Bapak Ibu dosen, Pak Ihsan, Budian, Pak Agung, dan dosen-dosen yang lain yang telah menyempatkan hadir pada acara sore hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dan teman-teman yang sudah mengikuti dan meluangkan waktunya untuk kita belajar bersama sore kali ini. Pertama-tama saya mau nyapa dulu nih dari Bapak Ibu dosen, dari Pak Ihsan dulu nih. Pak Ihsan, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Semoga siap untuk kita belajar sharing-sharing sore kali ini ya Pak ya. Ya, insya Allah, insya Allah. Ya. Terima kasih juga kepada Budian nih udah bantu-bantu nyebarin acara kita nih. Makasih banget Budian. Ya, sama-sama. Keren-keren acaranya, kegiatannya positif. Sukses. Ini alhamdulillah Pak Ihsan mau berkenan ya sharing hari ini. Ternuhun Pak Ihsan, Pak Agung. Silahkan dilanjutkan, saya ikut menyimak. Siap Bu, terima kasih Bu. Buat teman-teman gimana? Udah pada sholat belum ini teh sore-sore begini? Aman Pak. Alhamdulillah. Jangan sudah ya. 20 menit yang lalu. Wah, kalau belum sholat kebayang ya. Kemudian tahu aja. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelumnya saya akan membacakan dulu ya materi yang akan disampaikan buat teman-teman mungkin yang baru join atau belum mengetahui kita akan sharing masalah tentang apa hari ini. Jadi pada acara kali ini kita akan membahas tentang House Development of Software Engineering Today, atau bahasa Indonesianya sih bagaimana pengembangan software atau pengembangan perangkat lunak, atau ya lebih relevannya PRPL lah saat ini. Nah, langsung saja mungkin saya serahkan kepada Pak Ihsan. Apakah sudah siap dengan materinya, Pak? Oke, siap. Oke, sudah tepat. Oke, bisa saya mulai ya? Iya, Pak. Boleh, Pak. Oke. Share dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ke Mas Noval ya, sudah memberikan saya waktu dan kesempatan di sore hari ini untuk berbagi tentang ya sedikit pengalaman saya mengenai rekayasa perangkat lunak untuk saat ini. Nah, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, terima kasih, juga tak lupa teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Jadi judulnya adalah perkembangan ya rekayasa perangkat lunak pada saat ini. Untuk sesi seminar, bukan seminar ya, kita santai aja nggak apa-apa ya. Mungkin nanti santai aja Pak. Dengan bahasa Sunda. Ya, jadi untuk sesi ini saya bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu tentang kondisi rekayasa perangkat lunak saat ini. Yang kedua tentang peluang. Yang ketiga tips, seperti itu ya. Mari kita mulai aja. Yang pertama untuk kondisi saat ini. Jadi pada saat ini setiap pekerjaan yang sifatnya repetitif atau berulang itu akan diotomasi. Nah, jadi kalau kalian kerja, hati-hati kalau misalkan pekerjaannya berulang gitu ya, gitu-gitu aja, itu tuh kalian harus waspada karena kedepannya pekerjaan kalian itu akan diotomasi, yang akhirnya kalian akan kehilangan pekerjaan. Sama halnya dengan software development untuk beberapa pembuatan aplikasi yang sifatnya mainstream, ya kayak bikin aplikasi online store, booking travel, booking hotel, restoran, POS, fasilitas kesehatan online gitu ya, itu tuh sudah diotomasi. Kenapa? Karena di era yang sangat kompetitif ini, kalau kita terlambat sedikit, maka ya kita kalah sama pesaing kita. Jadi kalau bisa instan, cepat, canggih, dan lebih murah, kenapa pilih
yang lama dan fiturnya pas-pasan. Ini beberapa contoh aplikasi yang sekarang ada. Saya pernah, ini berdasarkan true story ya, karena saudara saya punya toko, dia minta ke saya buatin aplikasi POS sama ngelola stok gitu. Kalau saya buat apa gitu ya? Kalau nyuruh saya nantinya lama, belum saya ngumpulin requirement-nya, belum saya nganalisis proses bisnisnya. Kalau dituntut cepat, ya ujung-ujungnya fiturnya pas-pasan gitu. Ya udah saya kasih tahu aja ini ada loh. Kalau misalkan mau wirausaha, ada 3 tuh malah. Ada Majo, ada Moka, ada Gobis. Bahkan ini tuh udah terintegrasi dengan driver-drivernya gitu. Kalau Gobis kan dari Gojek ya, jadi ya sudah terintegrasi dengan driver Gojeknya. Kalau Majo, kalau nggak salah dia sudah connect dengan GrabFood, jadi bisa pesan secara online. Atau misalkan ada yang minta bikinin website, pernah juga ke saudara, dia konveksi bikinin website satu Pak buat buat bantu jualan gitu. Ya udah pakai Wix aja, tinggal next gitu aja bikin web sekarang ya. Mau bikin apa? Online store, temanya mau kayak gimana? Pilih sesuai kesukaan. Lalu mau ditampilin produknya per halaman berapa? Terus mau domainnya domain apa? Mau dari kita atau punya domain sendiri? Kalau udah cocok tinggal dipublish. Jadi sekarang tuh bikin aplikasi sudah segampang itu. Terus ini juga ada Just App kalau nggak salah dari Karawang. Kita tinggal bayar berapa rupiah, aplikasi sudah jadi dan ada di Play Store kayak gitu. Udah secepat itu. Nah, perusahaan-perusahaan tadi itu yang menyediakan layanan aplikasi langsung jadi ataupun layanan siap pakai, mereka tuh terus melakukan iterasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas produk mereka. Jadi semakin hari fitur-fitur produknya tuh semakin memuaskan dan semakin stabil. Mereka tuh terus melakukan itu secara gerilya karena mereka sadar selalu ada penantang baru. Kalau mereka telat atau lambat mengembangkan diri, ya sudah, mereka tergusur gitu ya. Itu pun berlaku untuk kita. Kita tuh orang-orang yang ada di jalur cepat, jadi nggak boleh lambat. Jika melihat dari kebutuhan layanan berbasis aplikasi, ini saya coba bikin 6 cara pengadaan aplikasi dan 6 jenis usernya gitu ya. Nah, untuk masyarakat umum, ini semakin hijau artinya semakin banyak kebutuhan yang yang dicukupi oleh cara pengadaannya. Untuk masyarakat umum, mereka tuh lebih suka cara pengadaannya layanan gratis tinggal pakai. Dan itu tuh semakin hari semakin banyak ya yang penyedia-penyedia layanan gratis tinggal pakai. Yang kedua, layanan premium berbayar tinggal pakai. Itu pangsa pasarnya UMKM sampai perusahaan besar. Untuk perusahaan besar sampai UMKM, mereka tuh ya nggak apa-apa lah kita bayar per bulan. Tapi kita secara instan dapat layanan atau aplikasi yang fiturnya melimpah. Kayak Gojek kan perusahaan besar, itu untuk visualisasi datanya, para bisnis intelijennya itu menggunakan Tableau. Tableau itu kan layanan yang premium berbayar ya. Mereka memilih itu gitu dibanding menyewa jasa developer. Ini agak apa ya? Satu sisi bahagia ya karena sangat dimudahkan, tapi kalau lihat dari sisi kita sebagai developer cukup miris ya, nanti saya kerja ngerjain apa gimana, nanti lulus saya mau ngapain, semuanya sudah diotomasi. Tapi tenang, nanti kita lihat ada beberapa peluang yang bisa kita optimalkan. Oke. Nah, kondisi yang selanjutnya adalah sekarang kita kedatangan awan-awan impor dari luar negeri gitu ya. Mereka datang dengan segudang layanan. Contohnya nih ada Amazon, ada Alibaba, ada GCP, ada Azure. Mereka tuh datang dengan layanan yang banyak banget gitu ya. Dan hebatnya lagi, bayarnya itu bisa dihitung per menit. Coba bayangin, yang dulu kita bisa sewa itu biasanya per hari, per bulan gitu ya, per tahun. Sekarang tuh satuannya bisa menit. Saya mau ngitung model perhitungan saya sudah benar atau enggak dengan data yang sudah ada. Kita bisa nyewa gitu ya di GCP. Terus ngitung cuma berdasarkan cuma butuh waktu 2 jam, ya udah kita bayar untuk 2 jam itu aja. Tapi kondisi ini tuh jadinya kasihan juga sama aneka cloud lokal gitu ya, yang dulu mungkin 5-9 tahun ke belakang
jawara ya di Indonesia, tapi mereka mungkin terlalu nyaman atau entah lupa kalau di luar juga ada layanan yang serupa dan mereka tuh bisa teleportasi ke kita secara cepat dan saat itu terjadi ya tentunya bubuk gitu ya, habis kita dihajar sama mereka. Di satu sisi ya itu kita senang ya, kita sekarang banyak awan-awan yang bisa kita gunakan untuk membantu pemrosesan. Tapi di sisi lain ya kasihan untuk aneka cloud lokal. Itu mungkin juga disebabkan oleh mereka tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Jadi mereka menggunakan library-library yang misalkan cuma tinggal pakai gitu ya, ketika mau di custom akhirnya terbentur dengan terbentur dengan kapabilitasnya. Misalkan kan kalau kita custom itu harus tahu source code dalamnya gitu ya, tapi karena cuma pakai akhirnya terbatas di sana sini. Akhirnya ketika yang lain datang dengan segudang layanannya itu, kita cuma bisa menyaksikan aja, menjadi penontonnya, ditambah lagi mereka itu bawa marketing hebat-hebat dan skala internasional. Mereka menego ke pemerintahan, ke industri, ya akhirnya pangsa pasar yang cloud lokal habis ya. Yang bisa bertahan itu kalau nggak salah IB Cloud Host, mereka sudah mulai mengembangkan layanannya juga bisa istilahnya kita tuh kayak memesan layanannya itu udah satuannya jam misalkan. Tapi itu juga karena mereka diinjek oleh startup kalau nggak salah oleh Bukalapak. Itu yang kedua. Yang selanjutnya adalah ini juga sebelum saya sampaikan ke kalian, ini juga sudah saya sampaikan ke diri saya sendiri ya sebagai suatu cambukan. Jadi waktu itu terus berjalan, tapi kenapa kita masih hanya jadi pengguna library? Kalau dihitung lulusan informatika se-Indonesia per tahun itu 400.000. Tapi masa iya gitu, semuanya itu hanya pengguna library. Padahal internet sekarang tuh makin murah, makin kenceng, jangkauannya makin luas. Laptop dengan performa yang lumayan gitu, harganya juga udah murah gitu. Kita nih nggak bicara sesuatu seperti bikin roket gitu ya. Kita cuma bikin library yang bisa digunakan banyak orang, tapi kalau lihat dari data ini, apa kalian bisa lihat repositori yang datang dari Indonesia? Rasanya nggak nemu ya, ada Phantom JS dari Indonesia, tapi ya cuma itu aja orangnya. Malahan yang saya baca terakhir, dari 400.000 lulusan informatika di Indonesia per tahunnya, itu mayoritas tidak dapat memenuhi kualifikasi dari industri ya, kebutuhan dari industri. Jadi ini sayang sekali. Yang jadi pertanyaannya adalah yaitu kenapa kok mereka bisa gitu mengembangkan aneka library pendukung teknologi terdepan yang berkualitas dan digunakan begitu banyak developer. Padahal kalau dilihat dari sumber daya manusia kita juga tidak kalah. Apakah sebenarnya kita tuh punya library-library yang bagus tapi hanya dikit sendiri. Padahal ya hakikatnya ilmu pengetahuan kan harus disebarluaskan. Apalagi kita ilmuwan juga sebagai umat muslim gitu ya. Lalu selanjutnya adalah AI ada di mana-mana. Iya, AI ada di mana-mana. Euforianya, wah, pokoknya semua serba AI, itu AI, ini AI. Tapi AI-nya itu punya orang. Library, kita cuma pakai library punya orang. Harusnya kalau misalkan kita orang computer scientist-nya, yang nggak di level itu, kita tuh harusnya yang bikin source code-nya. Kalau memang kita orang teknologi informasi, ya nggak apa-apa ya, kita pakai library orang. Tapi kita kan di sini computer scientist. Jadi yang harusnya kita tuh di level yang membuat source code-nya. Karena kebanyakan dari AI yang ada sekarang itu bentuknya layanan instan via fitur aplikasi atau software as a service melalui API-nya yang tentunya penuh limitasi dan source code-nya tertutup gitu. Jadi ini no hard feeling ya. Saya juga sama sampai saat ini kebanyakan pakai library orang gitu. Belum mencoba untuk bikin sendiri. Tapi apakah ini bisa jadi identifikasi bahwa tingkat literasi programmer di Indonesia itu kurang.
Lalu selanjutnya adalah peluang-peluang yang ada. Setelah tadi tantangan dan kondisi yang ada, sekarang peluang-peluangnya. Yang pertama adalah jangan hanya crude. Saya sudah capek ya. Dulu pernah ngerjain beberapa tugas akhir mahasiswa. Waktu saya masih aktif ya jadi amang-amang programmer, itu kebanyakan bikin POS, isinya ya crude. Terus bikin layanan pendaftaran puskesmas online, itu isinya juga crude. Udahlah, crude mah itu udah garapan anak SMP. Kalau anak-anak universitas mah harus digali lagi solusi yang lebih efektifnya dari crude itu. Misalkan contohnya crude persuratan ya, kan itu betapa simpelnya bikin surat ya. Tapi digali lagi, pasti ada permasalahannya. Contohnya, oh ternyata surat tuh ada template-nya. Dan template-nya tuh kalau banyak, ya susah gitu ya. Masa kita harus nge-develop setiap ada template baru, develop ulang. Gimana kalau kita buatkan custom letter templating engine. Jadi ada mesinnya. Jadi user bisa bikin template langsung di aplikasinya. Jadi naik level lah. Atau crude soal ujian. Tadinya ujian dibikin sama dosen, terus mahasiswa ngisi aja. Lalu diperiksa sama dosennya. Udah top sampai situ. Coba digali lagi, lebih dalam lagi. Pasti ada masalahnya. Oh ternyata memeriksa tugas mahasiswa tuh capek, ngabisin waktu. Coba dibuat yang otomasi gitu. Misalkan essay scoring, ini kan harus ada teks analisis di sini. Atau misalkan untuk source code ya, source code udah banyak ya, review source code, misalkan kompleksitasnya, algoritmanya betul atau enggak gitu. Nah, kita tuh harusnya di level itu gitu. Jangan cuma crude, karena crude mah itu udah mainan anak-anak SMP gitu. Ini contoh beberapa aplikasi yang pernah saya kembangkan bersama tim ya. Dulu saya punya tim yaitu amang-amang programmer yang bikinin aplikasi di tahun 2018. Ini yang project 2018 ya. Ada dari Dinsos, ada dari Sabara, ini dari Kalimantan, ini ada Kasimura, ada juga dari Pelindo. Ini isinya semua hanya crude, lalu ditampilkan di berupa dashboard kayak gitu ya. Ini juga Kasimura, ini reservasi online ya. Kalau kamu mau makan secara dine-in gitu, nanti reservasinya lewat aplikasi. Ini tuh semua hanya crude isinya. Dan ketika naik ke 2019, pekerjaan-pekerjaan kayak gitu kayaknya hampir udah nggak dapat lagi. Yang ada itu lebih advance. Contohnya ini 3 proyek yang sudah dan akan dikerjakan. Yang pertama, employee engagement dari PT Pindad. Itu menganalisis teks ya. Jadi PT Pindad pengen tahu tingkat engagement para karyawannya bagaimana gitu kan. Nah, mereka caranya mengukurnya dengan memberikan gambar-gambar. Dari gambar itu para karyawan bikin esai, apa yang ada dalam benaknya gitu. Nah, nanti esai mereka itu yang dianalisis. Lalu diukur tingkat engagement para karyawannya gimana. Terus yang akan datang dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk entrepreneur profiling, ini sama juga. Jadi Kementerian Koperasi ini mau ngasih dana sama UMKM. Tapi sebelumnya mereka pengen orang-orang yang calon pengusaha ini dilatih dulu. Di mana titik lemah mereka. Nah, di titik lemah itulah mereka dilatih gitu. Itu sama menggunakan analisis teks orang-orang yang mau minta bantuan dana ke kementerian, bikin dulu esai gitu ya. Nanti hasilnya dianalisis, lalu diukurlah profil pengusaha, misalkan ada tekun, ulet, rajin, pantang menyerah. Nah, mereka tuh lemahnya di mana? Terus didapatlah hasilnya, oh ternyata lemahnya di sini. Barulah dilakukan pelatihan untuk bagian yang lemahnya. Yang selanjutnya juga ada dari SBM, ini bikin platform evaluasi, masih hangat, masih saya obrolin kemarin. Jadi mereka pengen bikin sama analisis teks, tapi untuk mengukur dampak dari sebuah pelatihan. Jadi pada intinya sekarang itu arahannya ke sini gitu teman-teman. Yang crude tadi mah sudah kelewat gitu karena sudah kebanyakan di otomasi. Yang selanjutnya adalah
ambil spesialisasi di bidang teknologi. Ada dua pendekatan, kamu sebagai karyawan sebuah perusahaan atau kamu sebagai leader teknologi misalnya. Kalau kamu pengen jadi karyawan di sebuah perusahaan besar, misalkan di Gojek, kamu cari dia pakai teknologi apa. Nah, kamu pelajarilah di sana. Tapi kalau kamu pengen jadi leader di bidang teknologi, kamu cari spesialisasi yang baru ada atau belum ada sama sekali yang raksasa perusahaan raksasa itu sentuh misalkan gitu ya. Ini kamu bisa banyak kayak Prosa AI, mereka tuh ngambil NLP tapi spesifik untuk bahasa Indonesia. Karena belum ada perusahaan raksasa dari luar, ada memang ya untuk NLP, tapi masih secara umum belum spesifik untuk Indonesia. Jadi mereka mengambil peluang itu. Ini juga ada Decode X ya, mereka bikin IoT, tapi khusus peternak-peternak di Indonesia. Ini juga ada Nerdflux, khusus untuk computer vision. Untuk Prosa AI juga, kalau nggak salah, karena mungkin mereka sudah merasa sudah cukup kuat di bagian speech dan NLP, khusus bahasa Indonesia, mereka juga sudah mulai merambah ke bidang computer vision. Jadi kalau menurut saya, untuk kedepannya, coba ambil spesialisasi yang mana kalau kamu sebagai karyawan ngambilnya ke sini, kalau kamu mau jadi bikin startup dan mau menjadi leading di bagian teknologinya, kamu ambil di bagian yang belum perusahaan-perusahaan besar ambil kayak gitu. Yang selanjutnya adalah mobile semakin di hati. Jadi pengguna dan penggunaan mobile itu semakin meningkat. Dulu pengguna mobile banyak, tapi penggunaannya mungkin tidak sebanyak saat ini. Karena semakin device-nya semakin kuat, semakin bagus. Hampir saya juga dapat tugas bikin video ketika laser yang ngeditnya pakai HP gitu ya. Jadi penggunaan HP itu sekarang atau mobile semakin meningkat karena banyak pemrosesan yang besar yang biasanya dilakukan di cloud sekarang bisa dilakukan di mobile. Nah, kalian boleh nih di sisi ini kalian memperdalam, mau kalian buat dengan natifnya, misalkan Android dengan Kotlin-nya, iOS dengan Swift, atau pengen yang hybrid, misalkan pakai React.js atau pakai Flutter, atau mungkin dengan progressive web app itu bisa banget dan kayaknya kedepannya akan semakin cerah. Ini kalau dilihat dari survei ya penggunaan desktop dengan mobile terlihat kalau mobile itu terus makin hari semakin meningkat penggunaannya. Yang selanjutnya adalah amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita ATM-kan orang-orang Cina gitu ya, bukan produknya, Cina-nya sendiri. Mereka apa sih yang sekarang nggak mereka tiru ya? Semua mereka tiru dan dibuatkan versi mereka lalu dijual dengan harga yang lebih murah. Sama kita juga bisa melakukan itu. Jadi kalau misalkan kamu sebagai yaitu tadi ya punya startup digital, kamu buat sesuatu yang sebenarnya sudah ada, tapi dibuat versi kamu, versi lokal kita, lalu dijual dengan harga yang lebih murah. Atau kamu adalah bagian dari pemerintah, kamu rasa, kita mulai ketergantungan nih sama ini gitu kan, sudah butuh gitu. Ya sudah, dibuat saja versi lokalnya, jadi kita bisa menghemat biaya. Ini seperti Kahoot, Tableau, Trello, ini kan bisa kita buat. Jangan bilang susah, karena ya bikin sesuatu yang baru ya memang susah. Tapi kalau tidak dirintis ya tidak akan pernah jadi ya. Untuk peluang selanjutnya adalah rich UX UI. Rich di sini bukan kompleks ya teman-teman, tapi simple tapi kaya gitu. Ini yang bawah contohnya. Ini adalah dashboard cuma bikin pakai D3 gitu ya. Coba kalau kalian juga bikin dashboard yang sederhana dengan data yang sama, yang satu sederhana UX-nya, yang satu seperti ini. Coba kalau yang ini mah bisa kita jual 2 miliar mungkin ya. Kalau yang sederhana mungkin hanya 20 juta gitu. Padahal data yang ditampilkan adalah sama. Kadang kita juga contohnya ya, kalau sekarang restoran, orang-orang tuh lebih suka lihat UX UI-nya. Ketika di Instagram, wah tempatnya bagus, enakan gitu ya. Belum tahu menunya mah.
Tapi mereka datang karena tampilan dari si restoran itu kayak gitu. Dan ke depannya untuk UX UI bakal jadi bidang yang cukup seksi. Yang selanjutnya adalah back-end engine. Kalau kalian suka di bagian back-end ya, kalian perdalam lah. Ini ada dari Amazon ya. Itu mereka cloud-nya itu datang dengan layanan seperti ini. Advanced Text Analysis, Code Review, Chatbot, Dokumen Analisis. Coba kalian bikin versinya sendiri, lalu di self-hosted gitu. Karena ya itu tadi ya, kita tuh bukan di level bagaimana menggunakan cloud Alibaba gitu, bagaimana menggunakan GCP, kita bukan di level itu, tapi kita tuh ada di dalamnya. Apa teknologi yang ada di dalamnya, di dalam Amazon Web Service atau Google Cloud Platform tuh apa sih di dalamnya, dibongkar, kita buat versi kita. Kalau cuma pakai aja mah itu bukan ranah kita gitu ya, karena kita mah computer science. Lalu ini juga buat kampus ya, bagi saya gitu ya, yang sekarang adalah bagian dari jurusan teknik informatika. Bagaimana kalau dulu kita mengirim mahasiswa ke industri, ya kan? Nah, sekarang terbalik, bagaimana kita menghadirkan industri di kampus gitu ya, dengan proyek teknologi digital berkelanjutan. Itu tuh bisa banget, jadi dosen sama mahasiswa itu kerjasama bikin teknologi digital yang berkelanjutan. Lalu proses pengembangannya menggunakan teknologi-teknologi yang biasa digunakan di industri gitu ya. Ada Docker, ada Trello, terus microservice, back-end-nya pakai microservice, karena tentu sumber daya kita kan mahasiswa. Mahasiswa kan masuk dan keluar gitu ya, datang dan pergi. Kalau kita bikin back-end yang apa ya disebutnya terpusat ya, kasihan sama mahasiswanya. Kalau programnya sudah besar, mereka kayak celingukan aja, ini apa terlalu luas. Ya kita buat dengan pendekatan microservice, jadi lebih apa ya, lebih friendly lah buat programmer baru. Terus misalkan untuk DevOps-nya, untuk apa ya, ingin mindahin ke production-nya pakai GitLab gitu ya, pakai CI/CD. Jadi apapun teknologi yang digunakan di industri, kita hadirkan, kita beneran pakai di kampus. Untuk tipsnya, nah kalau orang informatika itu harus ada sifat nerd ya, harus ada sifat kutu bukunya. Karena perkembangan teknologi itu pesat ya, walaupun kalian nggak tidur 24 jam, cuma buat belajar tentang teknologi itu kalian tetap masih tertinggal. Tapi ya setidaknya kalau kita terus memperbarui pengetahuan, kita tidak terlalu tertinggal. Ini ada beberapa media yang istilahnya mirip kulkas gitu ya. Jadi segudang teknologi digital masa depan tuh tinggal comot ada di sini ya. Contohnya ini ada Science Direct atau Aksif gitu. Atau kamu yang lebih suka ke bagian teknologinya itu ada TechRank atau Hacker News, ada HackerNoon juga. Jadi kalian sering-seringlah main ke sini untuk update informasi gitu ya. Yang selanjutnya adalah kalian di saat ini tuh wajib kenalan dengan aneka teknologi berbasis cloud. Mulailah, jangan sendiri aja ngoding di lokal aja ya. Karena menurut saya di kedepannya semua pemrosesan itu semakin besar dan yang pasti mau yang memprosesnya tuh di cloud. Kalian bisa belajar di sini, ada Kubernetes, ada GitHub, ada GitLab, ada Airflow, ini juga ada Netflix, bukan Netflix yang buat nonton filmnya. Netflix bikin satu library yang sekarang dipakai di jurusan itu namanya Eureka untuk service discovery. Saya dengan teman-teman di jurusan bikin bikin aplikasi untuk jurusan, back-end-nya itu udah pakai microservice. Jadi untuk mengelola service-service ini supaya bisa saling komunikasi, pakai yang namanya discovery, service discovery. Salah satu library-nya kembali ya, saya pakai library orang ya. Salah satu library-nya adalah Eureka miliknya Netflix. Memang agak sedih ya kalau apa-apa pakai punya orang, apa-apa pakai punya orang. Padahal kita bilang diri kita adalah computer science gitu ya. Harusnya yang kayak gitu mah bikinlah sendiri gitu. Yang selanjutnya adalah
Docker. Nah, ini penting pisan, penting banget. Jadi Docker tuh bukan cuma development dan deployment aja, tapi dengan Docker nih bisa ngebantu kita nyobain macam-macam teknologi dengan sangat mudah. Kamu lagi pengen teknologi apa? Misalkan saya pengen nyobain MongoDB, Pak. Itu tuh tinggal download image-nya, running kontainernya, udah jalan. Database MongoDB. Kalian coba-coba di sana. Nggak suka, buang, ganti yang lain. Sintaks untuk pakainya aja cuma sedikit, Dockeran gitu ya. Port yang dipublishnya berapa, port internalnya berapa. Jadi sekarang tuh untuk bongkar pasang teknologi itu udah gampang banget, udah nyaman banget pakai Docker. Jadi ini buat teman-teman di sini udah ada yang pakai Docker kah? Sudah Pak, lagi coba-coba di angkatan 19. Ya, ini tuh harus bisa. Saya juga sangat terbantukan gitu ya dengan Docker. Kadang saya pengen belajar teknologi ini, langsung aja ambil running kontainernya. Coba-coba, kalau udah nggak butuh tinggal dihapus. Enak ya. Kadang kalau nginstal langsung itu ada aja, walaupun udah dihapus tuh ada aja yang tertinggalnya. Tapi kalau dengan Docker ya enggak ya, kalau nggak butuh buang beneran. Yang selanjutnya adalah harus ini ya, bahasa Inggris. Kebanyakan dokumentasi teknologi digital dan riset terbarukan itu berbahasa Inggris. Jadi biasakanlah. Jangan anti ya, jangan alergi gitu. Karena orang-orang juga yang bikin riset pengen dibaca oleh banyak orang gitu ya. Pengen bermanfaat oleh banyak orang. Jadi mereka gunakan bahasa yang digunakan oleh banyak orang ya. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus mulai terbiasa dengan membaca konten dari bahasa Inggris. Yang selanjutnya adalah bisnis intelligence. Ada orang bilang data is the new oil atau data adalah mata uang baru. Iya, data kalau itu sudah diolah gitu ya. Kalau cuma data diem aja ya jadi sampah gitu. Nah, kalian harus sudah apa ya? Kalau yang suka untuk menggali sebuah informasi, kalian harus meningkatkan skill kalian di bidang bisnis intelijen ini. Jadi kalau orang bisnis intelijen itu yang dilatih menurut saya ya itu instingnya. Jadi ketika mereka dihadapkan sebuah data gitu ya, sekumpulan data, mereka tuh langsung, oh ini kalau diginiin, dicampur data ini, kita bisa dapat informasi ini. Oh gitu, oh ternyata gitu. Menurut saya orang-orang yang pintar bisnis intelijen tuh dukun di masa sekarang gitu ya. Mereka bisa menebak harga cabai bulan depan gitu dengan data yang ada. Jadi ini bidang yang sangat seksi ya untuk ke depannya. Yang selanjutnya adalah belajar berbagai metode dan tools untuk pengembangan secara kolaboratif. Sekarang bikin aplikasi itu pasti gede-gede ya, nggak mungkin dibuat sendiri, pasti join sama tim lain. Nah, mulai dari sekarang nih harus belajar dengan GitHub gitu ya, GitLab, dengan Docker, dengan Slack, Trello, Draw.io. Ini juga slide yang saya buat, saya dieditnya pakai Google Sheet gitu ya. Jadi mulai dari sekarang kalian harus terbiasa dengan tools-tools ini. Yang selanjutnya adalah copy, paste, dan pahami. Sekarang kita kebantu banget dengan Stack Overflow ya. Kalau kurang ini, kurang itu, ada error ini, error itu, tinggal nyari, dapat di Stack Overflow. Tapi yang jadi masalah adalah kalau cuma copy paste gitu. Ini bahaya banget. Satu sisi enak ya, mudah. Tapi di sisi lain ada yang rusak gitu ya. Jadi kita tuh maunya serba instan gitu. Jadi mulai dari sekarang hentikan gitu. Copy paste saja, tapi harus dipahami. Yang selanjutnya adalah dibuat reusable ya, apa-apa dibuat reusable. Kalau kalian senang Flutter, senang React, kalian bisa bikin komponen library yang bisa digunakan di project-project kalian yang selanjutnya atau bikin boilerplate. Mulailah. Jadi kadang saya ngoding yang penting beres gitu, yang penting beres. Kalau besok ada proyekan lagi bikin hal yang serupa, bikin lagi dari awal.
Nanti ada lagi yang saya lupa bikin lagi dari awal. Nah, mulai dari sekarang coba dibuat reusable. Jadi pemrogramannya itu udah berbasis komponen. Yang selanjutnya adalah soft skill. Nah, ini soft skill ini harus dilatih ya. Seperti komunikasi, kalian belajar komunikasi. Komunikasi itu bukan hanya searah kita ngomong aja, tapi komunikasi ini dua arah yang mana kita juga harus pandai mendengar. Karena dengan kita punya kemampuan baik dalam mendengarkan, kita tuh jadi tahu, oh orang tuh pengennya gini, oh yang sebenarnya dibutuhkannya tuh itu. Software tuh kan sesuatu yang nggak kelihatan ya, dan kadang orang tuh menyampaikan sesuatu tuh apa yang mau dia pingin dan apa yang dia sampaikan itu beda. Nah kalau kitanya sama-sama tidak pandai dalam berkomunikasi, maka kadang mintanya bangku, kita bikinin sofa gitu ya. Yang selanjutnya adalah empati ya. Dengan empati kita tahu kondisi mental orang. Jadi kita lebih mudah mengadjust gitu ya, menempatkan diri pada sebuah conversation tuh seperti apa. Yang selanjutnya adalah sabar. Software development itu bukan pekerjaan yang gampang. Bahkan proses-prosesnya itu butuh waktu yang panjang. Jadi kita harus sabar. Dan orang yang pertama harus kita hadapi dengan sabar adalah diri kita sendiri. Kalau kita udah bisa sabar ngadapin diri sendiri, ya nantinya akan lebih mudah menghadapi orang lain. Yang selanjutnya adalah kreatif. Kreatif nih kadang dihubungkannya tuh dengan orang bikin musik, menggambar gitu kan. Padahal ya software developer juga harus kreatif. Kadang kita dihadapkan sama posisi hardware-nya speknya rendah gitu ya, tapi kita pengen perangkat lunak kita bisa jalan di sana. Itu kan dituntut kreativitas. Yang selanjutnya adalah open minded dan adaptif. Dulu metodologi pengembangan perangkat lunak itu waterfall. Jadi analisisnya harus beres dulu, lalu proses development bisa berjalan. Kalau sekarang enggak. Sekarang ada yang namanya kan kita ketahui bersama agile. Salah satu frameworknya itu Scrum. Jadi secara iteratif aplikasi itu terus dikembangkan lalu disodorkan ke klien. Nanti ada update lagi, diperbarui lagi. Jadi sambil berlayar perahunya sambil diperbaiki. Karena ya itu sekarang eranya sangat kompetitif. Kalau kita terlambat sedikit kita kalah. Kita beli HP Android hari ini, besok udah ada update terbarunya. Artinya apa? Softwarenya ternyata belum sempurna, tapi ya udah nggak apa-apa, kirim aja gitu kan. Nanti kalau ada kurang kita update gitu. Lalu selanjutnya adalah manajemen sumber daya ya, tentu. Kita harus bisa memanage waktu, biaya, sumber daya manusia. Itu harus dilatih gitu, teman-teman. Oke lah, kita bukan programmer yang hebat, tapi kita adalah programmer dengan kebiasaan yang hebat. Yang selanjutnya, ini slide yang terakhir. Mau fokus kemana? 5-10 tahun ke depan. Ada beberapa opsi. Bisa menyediakan jasa pengembangan layanan digital. Ini yang saya lakukan dahulu ya. Baik lewat platform freelance atau konvensional, ngajuin proposal kayak gitu ya. Kalau yang freelance, biar lebih luas jangkauannya, kamu harus bisa bahasa Inggris. Kalau kita dari UIN ya bisa bahasa Arab, nantinya ngambil proyek-proyek dari luar gitu kan. Atau direkrut di instansi atau perusahaan sebagai developer. Ada developer tunggal atau kolaborasi tim multi developer. Saya pernah dua-duanya, developer tunggal pernah, kolaborasi tim juga pernah. Senang yang mana? Ada plus minusnya. Kalau kolaborasi tim multi developer, saya kurang suka karena terlalu banyak orang, akhirnya terlalu banyak diskusi dengan manusia yang kadang mentok gitu ya. Saya lebih suka sendiri jadi developer tunggal, tapi capek ya. Full stack developer itu capek. Apa-apa sama kita, dari mulai front end, back end, database, bahkan sampai jaringannya sama kita. Ya, tapi itu pilihan. Setiap pilihan di sini itu beda ya yang difokuskannya. Yang selanjutnya adalah membuat layanan digital sendiri untuk digunakan banyak pihak. Itu bisa gratis, bisa berbayar. Yang gratis ini di dalamnya dengan monetasi atau tanpa monetasi. Layanan digital itu yang seperti apa gitu ya.
Banyak toh kita sekarang nemuin layanan-layanan digital di cloud untuk generate PDF, untuk mengubah PDF menjadi Word, misalkan ya itu. Banyak layanan-layanan yang di luar sana digratiskan, tapi di dalamnya tuh ada monetasinya. Yang selanjutnya adalah membuat produk digital, app, library, aset, tema, dan sebagainya. Di sini ada pilihannya open source. Jangan pikir open source ini nggak ada pemasukannya buat kita. Linux juga open source. Apa Linux Torvalds dia miskin? Enggak ya. Pasti nantinya kalau cara unjuk gigi kita tuh bikin library yang bagus gitu kan. Salah satunya lalu di open source kan. Nanti banyak perusahaan-perusahaan yang melihat, oh iya ini orang berbakat kan. Nanti kita bisa di-hire seperti itu. Atau dijual via platform penjualan produk digital atau dijual secara konvensional. Yang selanjutnya adalah sebagai content creator ya, bikin media. Kalau dulu bikin media, bikin berita apa gitu ya, di blog, di WordPress, nanti dipasangin iklan gitu ya. Yang selanjutnya adalah menjadi vlogger. Mangga, ini adalah pilihan-pilihan yang ada. Kalian mau fokus kemana 5-10 tahun ke depan, itu terserah kalian, yang pasti setiap pilihannya punya fokus masing-masing. Kayak gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya sharing di sore hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, emang bener banget nih kata Pak Iksan. Kita tuh emang harus mempersiapkan segala sesuatu, terutama zamannya sekarang, zamannya kita ini zaman menempuh perubahan ya, menempuh evolusi. Kita juga harus mulai mempersiapkan diri biar nanti kalau perubahan itu terjadi, kita nggak ketinggalan. Nah, untuk sesi selanjutnya ini kita bakal ada sesi tanya jawab nih. Buat dari teman-teman di sini atau dari Bapak Ibu dosen, barangkali ada yang mau bertanya, boleh banget tuh, raise hand atau langsung aja on mic. Saya mau bertanya, boleh? Boleh Bu Dian, boleh banget. Aduh, mohon maaf ini berisik nggak di sini? Mohon maaf ya, saya kebetulan lagi di luar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren sih, maksudnya saya rasa saya tepat ya merekomendasikan Pak Ican Budiman, kemudian Pak Insan Al-Amin ya. Mungkin beberapa teman di sini ada yang baru mengenal beliau gitu ya. Jadi kalau dari teknologi kekinian itu sebenarnya beliau-beliau ini ya orang kekinian gitu ya, yang sering, maksudnya yang pernah di industri gitu. Saya tadi dengerin materi Pak Ican itu berasa, aduh saya ketinggalan zaman banget gitu ya. Jadi mungkin kalau secara teori saya mungkin matang gitu ya secara teori ini ya. Gitu saya tahu Docker saya tahu gitu ya. Kemudian BI kalau mau pakai Hadoop saya tahu gitu ya. Kemudian kolaborasi, tools kolaborasi, oke saya tahu gitu. Tapi saya nggak pernah nyoba, jujur nih ya. Jadi nyoba itu cuma kayak apa ya? Cuma kayak pengenalan gitu. Cuma ngenalin doang, oh Docker tuh kayak gini gitu loh. Tapi belum pernah yang bikin project kayak Pak Ican Budiman yang wow gitu ya. Dan memang sekarang itu betul teknologinya itu sekarang udah kayak puzzle gitu ya, bongkar pasang gitu. Kita nggak perlu oke, kalau requirement pasti tetap harus gitu ya. Tapi membangunnya itu, ngedevelopnya itu sekarang tuh nggak dari nol lagi gitu ya. Beda dengan zaman saya dulu gitu kan ya. Sekarang sangat melimpah sekali gitu ya. Tinggal bongkar pasang gitu seperti itu. Dan kalau saya tadi ngedenger, saya ketinggalan zaman banget gitu. Seperti itu. Jadi luar biasa teknologinya. Nah, yang mau saya tanyakan di sini sebenarnya adalah ya secara teori oke, sekarang semua sudah agile gitu ya. Jadi di industri pun seperti itu gitu. Tapi apakah masih memungkinkan nih Pak untuk metodologi pembangunan perangkat lunak ya yang bisa dibilang itu konvensional itu masih diterapkan untuk industri saat ini gitu. Kemudian apakah kalau kita pakai metode yang konvensional, kemudian secara ngedevelopnya kita kekinian gitu ya, kita seolah puzzle gitu ya, pasang-pasang dari sana dari sini gitu. Kalau dulu saya mengenalnya komponen based software engineering gitu kan ya. Nah, apakah masih sesuai nih gitu? Metode konvensional masih bisa kita gunakan untuk
develop yang kekinian gitu. Itu aja mungkin dari saya, Pak Ican. Terima kasih. Mohon Bu Dian, terima kasih. Oke, untuk metode misalkan ada waterfall gitu ya Bu ya, apakah masih bisa digunakan di zaman sekarang? Menurut saya untuk tipe-tipe software yang high critical ya, kayak bikin roket gitu, menurut saya cocoknya dengan waterfall gitu. Analisisnya harus beres dulu, jangan dipakai terbang dulu, ternyata meledak di atas baru dibenerin lagi. Jadi ya ini masalah itu ya, pemilihannya tergantung sama perangkat lunak yang mau dikembangkan. Kalau misalkan high critical, seperti misalkan bikin alat medis ya, kalau misalkan salah sedikit nyawa orang melayang gitu, ya tentu nggak bisa pakai agile. Kalau agile tuh untuk perusahaan menengah ke bawah. Kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, kalau yang menengah ke atas itu bahkan menurut saya harusnya pakai waterfall. Apalagi yang tingkat kritikalnya tinggi. Lalu gimana kalau misalkan dicampurkan dengan pemrograman berbasis komponen? Ya memang arahannya ke sana. Kan metodologi mah cara membangunnya, teknologi yang dipakai di dalamnya komponen atau bukan, itu hal yang lain. Tapi menurut saya kalau dengan komponen tentunya akan jadi lebih mudah ya Bu ya. Kalau misalkan kayak kita bikin robot Gundam, hari ini kita belum berpikir perlu sayap gitu. Ternyata di ke depan hari, oh ternyata Gundam tuh harus bisa terbang. Karena berbasiskan komponen itu tinggal ditempelin aja. Saya pernah kerja di payment gateway gitu. Mereka tuh bikin aplikasinya tuh sudah berbasiskan komponen. Jadi mereka misalkan hari ini mau bikin pembayaran mahasiswa untuk kampus A, itu tinggal bikin sudah jadi lalu ditempelkan gitu ya secara udah terintegrasi. Terus misalkan mau bayar pajak kan sama-sama pembayaran payment gateway itu. Jadi mereka bikin modul pajak. Jadi nih komponennya tinggal ditempelin. Menurut saya cocok-cocok aja sih Bu kalau misalkan waterfall digabungkan dengan pemrograman zaman sekarang. Ya, terima kasih Pak Ican. Satu lagi nih, saya jadi keingetan. Kalau kita bicara tentang BI tadi ya, itu kan pasti nyambung dengan proses data science gitu ya, atau data mining gitu. Nah, yang saya tahu sih sebenarnya orang-orang data science itu mereka nggak fokus pada software development-nya ya. Jadi mereka fokus membangun model dan nanti software development-nya ya ke orang-orang programmer seperti itu gitu ya, ke software developer gitu ya. Nah, cuma di sini kan kalau untuk data science atau ya BI ya, business intelligence itu kan sebenarnya ada metodologi sendiri nih. Contohnya misalnya mungkin udah ada yang kenal CRISP-DM gitu ya, atau IBM for Data Science, Microsoft for Data Science. Nah itu apakah misalnya kita menggunakan dua metodologi ya untuk software development-nya satu gitu ya, kemudian yang satu lagi untuk data science-nya gitu, seperti itu, atau cukup satu aja Pak? Misalnya ya udah kita pakainya misalnya metodologi data science-nya aja, CRISP-DM-nya, tapi kita nggak pakai agile-nya misalnya, atau gimana nih memadukan antara software engineering dengan data science gitu? Nah itu kan nyambung ke BI itu. Aduh. Ini beneran nanya Pak, beneran nanya. Kalau jadi double kan berarti kita dua kali dong, dua metodologi ya yang kita pakai, atau gimana sih sebenarnya gitu? Mungkin di industri lebih banyak atau sudah pernah diterapkan gitu. Okay. Pertama saya belum ada pengalaman di data science ya Bu ya, jadi saya kalau maksain ngejawab takutnya salah. Tapi kalau dengar dari cerita-cerita Pak Insan gitu ya, Pak Insan kan geraknya di bidang data, itu mereka juga menggunakan agile ya Bu ya. Berarti dua metodologi itu dilaksanakan atau bagaimana saya kurang tahu, yang pastinya agile digunakan di JDS itu untuk tim data science. Untuk biaya gimana nantinya jadi dua atau harus yang mana, saya kurang tahu praktisnya seperti apa, jadi saya belum bisa jawab kayak gitu. Punten pisan kemudian.
Oh iya, sip, mohon. Ini juga pertanyaan sih, saya beneran pengen tahu gitu, penasaran. Oke. Atau mungkin boleh kali ya, cukup satu agile saja gitu, tapi di dalamnya ada proses itu juga gitu ya, data science-nya juga gitu. Mungkin. Ya mungkin sih ya. Saya juga nggak bisa menerka-nerka, takutnya salah karena bukan ahlinya juga. Ya, sip. Ya. Data science, data analis ya. Terima kasih banyak Ibu. Saya pernah analogikan bagus banget untuk data analis sama data science. Ada yang nanya juga, apa sih bedanya? Mungkin Budian lebih ini ya, lebih expert di bidang ini. Mungkin saya mau nanya gitu. Jadi bedanya data analis dengan data science itu apa gitu? Lupa jadi Karena kan sama-sama menggunakan hasil data-data engineer gitu. Iya. Saya soalnya pelatihan baru sampai data engineer, Bu, belum sampai data science. Iya, jadi setahu saya jadi beda-beda ya timnya gitu. Ya data engineer ada orangnya gitu ya, data scientist ya ada gitu tugasnya sendiri, kemudian software engineer-nya juga ada gitu. Nah, mereka tuh bikin satu kesatuan produk, misalnya tadi contoh bisnis intelijennya gitu ya. Nah, kayak gitu sih. Mungkin di sharing selanjutnya kita hadirkan orang datanya ya Bu ya, supaya lebih komplit gitu. Tepat itu Pak Insan tuh ya kayaknya. Iya, karena kalau saya maksain menjawab takutnya ngalor ngidul salah. Jadi ya kita serahkan saja sama yang ahlinya. Iya. Oke, atur nuhun Ibu, pertanyaannya yang benar bisa jadi bahan kita muter otak ya. Kita buat harus belajar bareng lagi nih. Bisa jadi konten juga ke depannya, kita bakal ngadain acara lagi, mungkin bisa ngundang emang orang datanya gitu. Keren banget. Nah, dari yang lainnya mungkin ada yang mau bertanya nih. Terutama yang udah pada on cam kayaknya udah siap-siap pada nanya ini. Oh, boleh itu Muhammad Ilham mau bertanya. Boleh. Tes, suaranya ada? Ada. Bismillah. Sebelumnya terima kasih kepada Naufal yang sudah mempersilahkan. Juga terima kasih ke Pak Ihsan yang untuk materinya hari ini sangat insightful sekali, Pak. Membuka wawasan saya gitu. Ingin bertanya, Pak. Mungkin sedikit cerita dulu ya, Pak. Saya perkenalkan, saya Muhammad Ilham, mahasiswa Teknik Informatika 2019. Jadi saya ini, Pak, sekarang mungkin kalau dibilang lagi labil ya, Pak, lagi labil gitu. Jadi lagi seneng kayak coba ini, lagi seneng coba itu gitu. Lagi seneng, kalau sekarang tuh lagi seneng UI UX, terus lagi seneng juga kayak Flutter dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan Pak, kan kalau misalkan kita tuh sebagai mahasiswa tuh ada batasnya, Pak ya. Dikejar waktu lah istilahnya. Kejar waktu yang pertama buat skripsian gitu. Yang kedua, buat nanti terjun ke dunia karir gitu. Nah, kalau dari pandangan Pak Ihsan, sebenarnya yang bagus itu bagaimana sih Pak? Atau apakah misalkan dibatas gitu, misalkan semester 7 harus udah fix ke satu bidang gitu, atau misalkan gak apa-apa eksplor aja sampai nanti lulus juga, yang penting kita bisa memenuhi hasrat buat belajar, atau bagaimana tuh Pak? Terima kasih. Kalau saya orangnya ini ya, tergantung prioritasnya. Kalau misalkan lagi kuliah karena kita udah janji sama orang tua, ya kita harus bertanggung jawab akan itu. Kadang kita memang suka keasikan ya, kadang-kadang kalau udah ngulik ke sana kemari teh, wah terus aja gitu sampai ya tugas akhir nggak kekerjain. Ya kalau menurut saya tergantung prioritasnya ya. Kalau saya sih pasti akan menyelesaikan dulu kuliah karena itu mah ego kita ya, wah lagi suka ya gitu ya, ngulik ini itu sampai akhirnya lupa ke kuliah, itu yang bahaya. Malah saya kalau kayak gitu suka kepikiran, jadi lagi enak-enak ngulik gitu ya, kepikiran ini ya kuliah tugas akhir belum kekerjain gitu, malah jadi nguliknya tuh malah nggak bener gitu. Jadi kalau menurut saya mah kerjain dulu aja itu tugas akhir, kita punya janji sama orang tua, itu beresin, udah itu mah ngeplong lah, pasti lebih gaspol lagi nguliknya kalau misalkan kerjaan kuliah udah beres. Kalau menurut saya seperti itu.
Ya, terus Pak. Oke, terima kasih Ilham atas pertanyaannya. Ya, dari Budian mungkin ada perspektif lain? Ini sambil ngetik saya malah. Saya sepakat sih sama Pak Budiman. Kuliah jadi prioritas ya teman-teman di sini semua. Jadi ya saya jujur aja, saya juga kan sama nih sama kalian mahasiswa. Dan lagi ngerjain apa-apa juga ingetnya sama kuliah saya gitu. Ingetnya tuh sama, aduh disertasi beresin. Nah, kayak gitu memang kuliah tuh prioritas ya. Kalau bisa malah sebenarnya dua-duanya. Jadi maksudnya kuliah jalan, proyek-proyek kalian jalan, atau proyeknya itu bisa dijadiin tugas akhir kalian. Kayak gitu itu lebih bagus sih sebenarnya. Gitu. Jadi misalnya nih ada kegiatan-kegiatan kayak gini ya bukan berarti kalian melupakan kuliah kalian. Jadi sebenarnya sepakat sih sama Pak Ican ya, sama Pak Ican Budiman, kuliah tuh prioritas. Gitu ya, jadi harus beres. Gitu. Pak Agung mungkin nih yang bisa menjawab dari jurusan nih, perspektif jurusan. Mana Pak Agung ada? Pak Agung suaranya. Nah, saya mendengarkan saja. Dari perspektif jurusan nih. Oh, Ya, kalau yang tadi sebutkan begini ya, kalau masih kuliah kan harus mencoba semuanya ya. Ya, di kuliah kemarin, minggu kemarin kalau nggak salah di mana apa ya Bu ya? Masih di itu ya? Oh, yang waktu malam-malam itu ya. Oh ya. Dan kita sudah pernah bahas juga itu. Ya, jadi memang karena kita di informatika terus membangun sebuah perangkat lunak, maka proses itu harus pernah kita lalui gitu ya. Pernah merasakan jadi menjadi analis, pernah menjadi seorang desainer, programmer, bahkan nanti jadi seorang tester gitu ya. Itu kita coba aja semua dulu, itu kan kemampuan minimal yang harus kita miliki gitu ya. Nah, nanti di akhirnya Anda akan fokus pada satu titik begitu ya. Jadi di awal sampai semester 5 ini ya Anda pelajari semua kan, pahami dulu semuanya gitu ya, apa yang ada di situ gitu ya. Terus nanti pada akhirnya nanti Anda akan pada satu titik gitu ya. Nah memang kalau S1 kan memang hampir kalau di kita kan SKS-nya banyak ya, banyak tahu tapi ya pendalamannya memang sedikit ya, karena terlalu banyak. Nanti masuk ke kalau kuliah mau lanjut S2 berarti mulai ada fokus gitu ya. Nah, nanti di S3 itu baru spesialis gitu ya, sangat spesialis ya, ilmunya kecil sedikit aja gitu ya, tapi mendalam gitu ya. Jadi ya ini untuk S1 ya, apa yang Anda pelajari itu ya ikutin aja semua gitu ya. Nanti Anda akan menemukan passion-nya sendiri biasanya di akhir-akhir itu. Jadi kalau pernah merasakan jadi seorang analis gitu ya, seorang desainer gitu ya. Kalau di kampus kan apa ya? Masalahnya kan nggak rumit gitu ya, tugas-tugas itu kan nggak rumit ya, tapi ada kenyataan nanti kalau pernah bekerja di sebuah software house, nah itu masalah menjadi lebih kompleks begitu ya. Jadi kalau Pak Isa sudah pernah juga bekerja di mana di software house ya, yang di sebuah, ya, nanti ada ikutin saja itu ya, naluri itu Anda mau kemana gitu. Tapi saya pernah di sebuah software house itu ya memang proyek ini kita jadi seorang analis gitu ya. Proyek depan kita jadi seorang desainer gitu. Jadi biasanya antara analis dan desainer itu bolak-balik aja gitu ya. Tapi programmer khusus gitu ya. Nah, programmer itu khusus biasanya lebih fokus gitu ya. Karena memang kalau di kampus Anda sekarang ini kerjanya ya borongan ya. Tapi kalau sudah di software kadang-kadang sudah jadi rombongan gitu ya, jadi banyak orang gitu ya, spesialis gitu ya. Jadi dia memang harus dipelajari untuk saat ini ya, pernah merasakan bagaimana menganalisis. Itu kan jadi semuanya harus diikutin dulu gitu ya. Nanti pada saat satu titik Anda akan fokus di mana gitu ya. Kan tugas akhir nggak mungkin Anda saya mau programmer aja apalah di tugas akhir gitu ya. Terus saya mau jadi analisnya nggak usah, desainnya nggak usah, kan nggak bisa gitu. Tetap analisnya dapat, dibuat, desainnya dibuat, terus programmernya juga ada gitu ya. Walaupun sekarang
tugas akhirnya mulai berkembang. Tidak hanya membuat sebuah perangkat lunak, tapi yang tadi menganalisis sebuah data gitu ya, lalu dihasilkan data yang dibutuhkan, lalu itulah yang dianalisis. Yang penting kan begitu ya, sekarang itu ada beberapa kajian, kadang juga ada yang sudah berkembang ke misalkan tentang analisis UX saja ya. Itu kan juga ilmu baru bagi kita ya, ilmu baru. Kalau dulu kan harus bikin, makanya sekarang panduannya itu harus berkembang gitu ya. Panduan tugas akhir harus berkembang, tidak bisa seperti dulu lagi, harus ada apa gitu ya. Tapi minimal kalau orang informatika ya bisa tahu lah, analis tahu, desain tahu, program juga tahu gitu ya. Nanti kalau suruh anak informatika suruh coding, waduh nggak bisa Pak gitu kan, malu nanti. Jadi untuk saat ini ya apa yang Anda minimal dari tahapan apa pengembangan perangkat lunak itu pernah Anda ketahui lah ya. Nah, nanti Anda fokus kemana itu nanti biasanya di akhir-akhir menyusun tugas akhir Anda akan fokus di sana. Paling begitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian, Pak Agung. Oke, terima kasih juga buat Ilham nih atas pertanyaannya. Emang benar-benar relate banget sih buat kita para mahasiswa yang lagi coba sini coba sana ya, masih lama kita senang sini senang sana gitu. Teman-teman lagi ada yang mau bertanya? Tapi satu hal ya, kita tuh jangan cuma pakai gitu ya, pakai library orang. Kita mulailah mencoba bikin sendiri, terus disimpan, dipublish supaya orang banyak bisa pakai. Karena kalau cuma pakai teknologi terus dipakai bikin CRUD gitu, itu mah udah mainan anak SMP gitu ya. Anak-anak di tingkat universitas yang apalagi kita itu kan computer science, harapannya lebih dari itu gitu. Jadi penerapannya jangan cuma sampai di level CRUD gitu. Seperti itu. Setuju banget Pak. Ya kita ini ya harus lebih mendalami lagi. Intinya juga buat library juga itu wah keren banget sih kalau udah bisa sampai bikin library. Nah ini dari teman-teman yang lain apakah ada yang mau bertanya lagi dari Imam nih biasanya yang suka banyak nanya. Gimana Imam? Pak Lid ada yang mau ditanyakan? Enggak sih, paling izin tanya aja gini sih Pak. Kan kalau misalkan kalau dilihat dari data tadi sekarang tuh lebih didominasi oleh pengguna ponsel ya. Ya emang saya pun kalau misalkan dilihat dari statistik pengguna beberapa website itu kebanyakan penggunanya itu adalah pengguna smartphone gitu. Nah, tapi kan dalam hal ini kebutuhan website itu masih tetap diperlukan pada saat ini, dan rata-rata orang itu masih mengakses web itu atau membuat web itu masih memprioritaskan bentuknya itu untuk responsif dalam bentuk desktop gitu, dalam ukuran desktop. Nah, apakah kedepannya mungkin setiap aplikasi web yang kita buat itu harus dibuat juga aplikasi mobile-nya gitu. Jadi bentuknya mungkin ke depannya akan lebih baik dibuat hybrid gitu, atau lebih baik memprioritaskan tampilan Android aja gitu, karena bisa jadi ya mungkin 1 sampai 2 tahun ke depan pengguna mobile ini akan terus meningkat gitu dibandingkan pengguna desktop. Mungkin itu aja sih Pak kalau dari saya. Oke. Sekarang kalau bikin web bisa di desktop, kebanyakan sudah responsif ya. Di handphone pun jadi tampilannya menyesuaikan. Ada sekarang itu yang dinamakan, kalian pasti udah tahu ya, ada yang namanya PWA, Progressive Web Apps. Dulu web itu statik, HTML aja gitu ya. Lalu jadi dinamis, sekarang balik lagi jadi statik gitu ya. Jadi website itu sekarang itu bisa diinstal di handphone, dan dengan Progressive Web App ya semua jenis device itu bisa menggunakannya. Jadi peluang kegunaannya jadi lebih banyak. Kalau menurut saya jika ditanya mending bikin web itu desktop atau
harus bisa di device mobile juga? Ya menurut saya dua-duanya harus bisa ya. Kadang ada orang yang suka di desktop, kadang ada yang suka di device yang smartphone. Tapi memang jadi tantangan tersendiri. Kadang kalau kita ngomongin device mobile, ukurannya kan beda-beda. Kita nggak mungkin ngetes aplikasi kita pakai semua device yang ada. Tapi menurut saya jika misalkan kita bikin web, lalu itu bisa dibuka di desktop, tetap cantik gitu ya. Memang pasti arahannya ke sana. Kita kan juga lagi mengembangkan itu aplikasi layanan jurusan itu pakai Progressive Web App, pakai React.js. Itu tampilannya sekarang diprioritaskan baru untuk handphone. Tapi ke depannya tentu akan dikembangkan juga untuk desktop. Jadi untuk user-user yang menggunakan desktop tampilannya akan menyesuaikan. Yang sekarang juga kan jadinya lucu. Button-buttonnya jadi ketarik, jadi pada panjang gitu ya kalau dibuka di desktop. Tapi kami menjadwalkan bahwa di depan aplikasi yang sekarang itu harus bisa dibuka di desktop dengan tampilan yang tetap bagus. Jadi kalau misalkan ditanya harus ke mobile atau ke desktop ya harus kedua-duanya gitu. Karena toh teknologinya sudah mendukung ke arah sana dan nggak susah juga gitu. Itu ya Mas Imam ya. Oke Pak, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Keren banget nih jawaban dari Pak Ihsan. Dari Bapak Ibu dosen yang lain, apakah mau menambahkan juga? Siapa tahu mempunyai perspektif yang sedikit berbeda. Oke, sepertinya sama semua ya perspektifnya. Sepakat semua, alhamdulillah kalau kayak gitu. Tidak terjadi perpecahan pendapat di sini. Tidak perlu ada perdebatan. Ada nah, bagaimana Pak Lukman? Berbeda tuh baru hadir. Boleh Pak Lukman. Halo, assalamualaikum. Lalu kelas dengan rasa. Saya bingung nih, kesepakatan apa berbeda atau sepakat apa? Tiba-tiba ditanya sepakat atau tidak? Mohon maaf, baru gabung tadi sempat gabung sebentar, cuman HP-nya direbut sama anak, jadi saya nggak tahu pembahasan. Jadi Pak Lukman, pertanyaannya itu ke depannya kalau bikin web itu mending dihususkan ke desktop aja atau ke mobile aja, karena yang mobile nih trennya terus meningkat. Orang-orang tuh ngakses web itu kebanyakan dari device mobile. Apakah kita coding nih maunya ke mobile aja atau ke desktop? Tetap kekeh di desktop gitu. Kalau saya sih, pendapat saya, dan mungkin hampir semuanya mungkin ya, kalau kita lakukan survei, menurut saya multi-device ya. Ya artinya mau dimanapun ya, jadi nggak ada istilah mending di web gitu, mending di desktop, mending di Android. Berbeda hanya kalau misalkannya sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu mungkin ya, pas zamannya baru rame-ramenya pemrograman gitu ya, mungkin pas awal kita kuliah ya Bu ya, itu mungkin kebanyakannya di S1, pas S1 itu ya karena belum ramenya mobile gitu ya. Jadi kan yang namanya teknologi itu terus berkembang ya. Kalau dulu mungkin pas zamannya saya baru mulai baru menginjak kuliah S1 itu rame-ramenya desktop gitu. Web sudah ada, basis web sudah ada. Cuman belum banyak orang yang menggeluti itu gitu. Beberapa tahun kemudian baru itu ke teknologi web gitu. Nah, sekarang itu teknologinya mobile, adanya mobile. Kalau dulu tidak begitu diperhatikan gitu ya. Karena yang tahu dulu itu yang namanya handphone itu yang monoponik dan poliponik saja. Nggak ada smartphone. Nah, karena sekarang adanya smartphone dan kebanyakan orang ketika kalian lihat hasil survei di web apa gitu ya, itu kebanyakan yang buka aplikasi web itu ya justru bukan dari laptop atau desktop gitu, justru dari mobile. Artinya ya kalau bikin sebuah aplikasi itu ya harus multi device gitu, support multi device. Itu mungkin pendapat saya. Gak tahu sepakatnya yang mana tadi, saya gak tahu bahasanya. Pokoknya jawaban saya itu gitu.
Itu sama nggak sama Pak Ihsan dan Budian tadi itu jawaban saya? Sama sih, apa ya namanya? Sama. Sama berarti ya? Sepakat ya intinya ya Pak Bu. Ya. Alhamdulillah sepakat semua. Emang lebih enak multi device sih, jadi biar lebih fleksibel juga. Nah, ini ada satu lagi nih, paling satu pertanyaan lagi. Siapa ada yang mau? Boleh raise hand atau lewat chat juga boleh. Boleh raise hand atau Raisa. Ada Raisa. Imam tuh ketua GDSC ya? Iya Pak. Ketua di periode ini. Imam, alumni kita itu ada yang kerja di Google, kalau bisa jadikan materi itu. Siapa Pak? Angkatan 2010 kalau nggak salah. Oh boleh Pak, nanti Imam cari. Gue Indonesia. Siapa tahu karena Imam di Google GDSC gitu ya. Jadi bisa mengerup informasi itu yang belum jelas. Amin. Dan harapannya kita tuh nggak merasa wah gitu ya. Wah si Eta di Google, wah si Eta. Malah harusnya itu tuh jadi hal yang biasa. Kalau misalkan di mana si Eta gawe ayeuna? Wah si Eta iya rada kurang jadi kerjana ngan di Gojek gitu. Jadi padahal di Gojek lagi bagian programmernya Pak Ihsan ya. Iya gitu, maksudnya bagian programmernya tentu kita bicara di sini jadi ada pilihan lain. Kalau bahasa Pak Wisnu kemarin mah jangan fanatik kali ya. Iya. Nggak, maksudnya Google keren gitu, tapi yang lain juga keren juga gitu. Ya maksudnya gini, ini kan Google GDS itu Google Development apa? Yang itu mah, yang kampus itu lah Google Developer Student Club. Nah itu maksudnya, itu biar yang pertama sejalan pembahasannya gitu, maksudnya biar kita tahu juga info-info perkembangan terkini di Google dan lain sebagainya gitu, terus yang bisa kita ambil yang paling hits sih apa sih sekarang di Google untuk pemrogramannya dan sebagainya gitu. Itu maksudnya tuh kita cari info itunya, cari ilmunya, perkembangan teknologi terbarunya supaya ya kan kita harus update gitu ya. Iya, betul. Nah, benar banget tuh. Terima kasih banget nih Pak Lukman atas ininya ya. Sedikit bocorannya nanti buat kita nambah-nambah konten sih. Main banget. Udah penasaran juga pasti kan anak-anak UIN buat ya setidaknya pengen tahu lah bagaimana pengalaman kerja di Google. Nah, kalau misalnya emang nggak ada lagi yang mau bertanya, saatnya kita sesi foto bareng yuk. Ayo buat teman-teman, Pak Agung boleh tuh kita on cam dulu. Di Yonas di mana? Di Gimit aja dulu Pak. Kalau di Yonas nanti kita jadwalin lagi. Pak Lukman ada di posisi yang sama siapa ini? Neng siapa? Ya, saya sama-sama lagi di astronot nih sama GDS Jatif. Pesawat ruang angkasa yang sama. Keren, banyak alumni kita yang kerja di tempat keren-keren sih, di Google, di Bukalapak, di Putri gitu. Tokopedia ada juga kan? Iya. Ya, jadi maksud saya teh biar kita teh nggak merasa ciut gitu ketika dihadapkan dengan perusahaan-perusahaan besar gitu. Makanya saya bilang jangan merasa wah gitu. Udah kalau dilihat dari luar angkasa mah itu teh cuma letik gitu. Tidak ada yang lebih wah dibanding kematian gitu kan. Oh iya itu. Berat bahasanya sudah menyambung ke kematian, tuh membahas kematian. Berat Pak, berat. Udah ke akhirat mah ininya apa? Dunia lagi tuh. Sufi kalau ibaratnya misalnya Sufi. Pesan Budiman itu udah Sufi gitu ya. Pak Agung lagi. Waduh, berat. Yuk teman-teman yang lainnya yang masih belum on cam, boleh banget on cam. Ya saya cahayanya agak bagus Bu, jadi gelap. Iya. Mohon maaf kalau nggak on cam. Selamat datang juga nih ada
dari lead GDSC kampus lain, ada Anggita. Selamat datang Anggita. Ini kebetulan datangnya waktu ini ya, kita udah mau sesi foto bareng, nggak apa-apa lah, kita on cam aja ya, sama-sama kita foto bareng. Oke, langsung saja ya, walaupun hanya ada beberapa yang masih Pak Lukman habis lasar juga. Oke. Yuk, mari kita foto ya sesuai aba-aba. Biasa guys, seperti aku aba-abain ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Sip, mantap. Terima kasih. Kembali kasih. Oke, terima kasih banget buat Pak teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen yang udah menyempatkan waktunya hadir kita sharing-sharing ilmu sore ini. Diharapkan sih ke depannya kita bakal bisa sharing-sharing ilmu yang lebih mantap lagi ya, lebih jauh lagi kita bisa sharing-sharingnya. Terima kasih. Dari Bapak Lid Imam Firdaus mungkin mau ada sepatah dua patah kata? Enggak deh, kayaknya udah cukup. Oke, kalau kayak gitu acara ini kami tutup dengan bacaan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya. Sampai bertemu di event Next GDSC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa join sama kelasnya Pak Lukman yang Kapita Selekta ya Pak Lukman ya. Ya boleh. Keren. Join GDSC Kapita Selekta. Wah, keren banget tuh. Keren itu. Boleh banget. Siapa yang mau?